Selamat datang di NAM 6 Podcast. Selamat datang di NAM 6 Podcast. Pada tahun 1960-an di Campuan Ubud tinggal seorang seniman kelahiran Sandam, Belanda yang sangat baik dan dekat dengan warga Penestanan. Seniman itu memberikan bimbingan dan alat gambar yang lengkap kepada anak dan remaja di Penestanan untuk belajar melukis di studionya. Jumlah muridnya sampai 40 orang, anak-anak dan remaja. Dari sini kemudian lahirlah mazhab seni lukis baru yang artis style. Dan saat ini setelah 65 tahun berlalu, kita kedatangan tamu yang menjadi generasi awal dari yang artis style. Kita sambut I Gusti Agung Ngurah Kresna Kepakisan yang lebih dikenal dengan nama Ngurah Kaka. I Gusti Agung Ngurah Kresna Kepakisan lahir di Campuan Ubud pada 16 September 1947. Dikenal dengan nama Ngurah Kaka. Bakatnya ditemukan secara tidak sengaja oleh Ari Smith pada tahun 1963 di Campuan. Meskipun pada awalnya ditentang oleh keluarganya, namun pada akhirnya Ngurah Kaka belajar di studio Ari Smith, di mana ia diajarkan untuk melukis bebas, berdasarkan imajinasi dan ingatan tanpa batasan teknis. Karyanya telah dipamerkan di berbagai negara, termasuk di Museum of Modern Art San Francisco, Amerika Serikat, pada 1964, di Hamburg, Jerman, di Italia, di Belanda, dan di Austria, serta di Fukuoka Art Museum di Jepang. Pada 1976, ia meraih penghargaan pertama dalam pameran pelukis muda Indonesia di Jakarta. Disusul berbagai penghargaan seperti Piagam Wijaksuma dari pemerintah Kabupaten Gianyar pada 2008 dan Piagam Dharma Kusuma dari pemerintah Provinsi Bali pada 2012. Oke, Pak Ngurah. Pak Ngurah adalah murid dari Smith yang tersisa, yang masih aktif melukis dan kelihatannya masih sehat untuk melakukan aktivitasnya sebagai pelukis. Ya, saya ingin bertanya, tentu waktu Pak Ngurah pertama kali berkenalan dengan Ari Smith usianya sangat muda, pasti ya masih remaja lah. Dan kemudian sampai usia sekarang hampir 80 tahun masih aktif melukis. Nah, bagaimana proses perkenalan Pak Ngurah dengan Ari Smith pada saat itu? Begini ya. Pertama-tama saya kenal dengan Pak Ari Smith. Waktu itu saya sedang ke sawah sama ibu, bawa kopi jajan untuk kakak saya di sawah. Jadi pas saya ketemu Pak Ari waktu itu di depan jembatan Campuan, jembatan gantung yang sekarang sudah diganti dengan jembatan baru. Kalau jembatan aslinya jembatan gantung itu saya masih punya dokumentasi ya. Itu awal pertama kali saya ketemu Pak Ari. Nah itu jalan-jalan Pak Ari nanya sama ibu saya, Ibu boleh saya tanya sebentar, anak ibu ini mau kemana? Tanya, saya bilang mau ke sawah. Pain bawaan kakak ini kopi sama jajan. Itu. Terus Pak Ari tanya, adik sekolah di mana? Gitu. Saya tidak sekolah lagi Tuan. Gitu. Kenapa? Saya keluarga besar, miskin. Saya keluarga 10 orang semua, saya nomor 9. Wah, dia bilang begitu Pak Ari. Ya. Pak Ngurah waktu itu umur berapa ya? Waktu itu saya umur 13 tahun. 13 tahun ya? Nggih, pas sudah tamat sekolah rakyat waktu itu. Ya, sekolah dasar lah ya. Sekolah rakyat waktu itu. Namanya, ya. Nah,
Udah itu ngomong-ngomong ditanya saya bagaimana mau belajar melukis. Wah, luar biasa senangnya ditanya gitu sama Pak Ari karena saya memang harapan saya itu supaya tidak jadi petani seperti kakak-kakak saya yang lain-lain gitu. Jadi saya bilang ya Tuan, ya mau gitu. Terus saya tanya langsung, kapan saya boleh ke sana Tuan? Saking semangatnya. Ya. Terus bilang Pak Ari bilang gini, ya kapan aja. Nah terus saya tanya apa-apa saja yang saya perlu bawa ke sana Tuan, alat-alat untuk melukis gitu. Karena belum pernah melihat namanya orang melukis. Alat-alat melukis belum pernah lihat. Sama sekali belum pernah. Nah itu Pak Ari bilang, udah datang aja saya sudah sediain semua gitu. Kapan saya boleh ke sana? Lagi saya tanya. Oke, kapan ada waktu kira-kira lagi 3 hari boleh Tuan? Boleh. Nah terus langsung saya tanya, kira-kira jam berapa baiknya Tuan ke sana? Jam berapa kamu ada waktu? Gitu. Pak Ari kan tidak pernah memaksa, tidak pernah dia itu menekan apa gitu. Saya bilang kalau boleh sore Tuan, atau siang-siang gitu maksudnya. Jadi ya dah gitu. Langsung saya datang ke sana di Hotel Jamban yang dulu namanya kan tempat pelukis-pelukis Pitamaha itu awal-awal itu di Jamban itu. Sebab mungkin ya semua pelukis yang gede-gede, besar-besar terkenal semuanya awal-awalnya dari Jamban dulu ya. Seperti pelukis Jawa, pelukis luar gitu. Nah terus saya belajar di sana datang agak ya kira-kira jam 1-an gitu datang. Siang, 1 siang ya. Kemudian di sana sampai jam 3. Oh, hampir 2 jam ya. Jam 3 selalu itu sampai jam 3 tidak pernah lebih. Nah, pada saat itu apakah sudah ada orang lain, anak lain yang juga melukis di situ? Duluan sudah ada seperti Nyoman Cakro, Tutsoki itu sudah ada duluan saya. Jadi saya kalau tidak salah yang ketiga itu ke sana. Ya. So, terus sampai di sana dikasih alat melukis ya. Kasih kertas, kasih warna, kasih kuas, pensil, penghapus, komplit tuh. Nah itu saya tanya sama Pak Ari, Tuan bagaimana caranya Tuan? Saya tidak bisa Tuan. Bisa, kenapa tidak bisa? Gimana dulu kamu kalau di sekolah itu belajar melukis? Coba aja seperti itu. Bingung saya jadi yang pertama itu betul-betul nggak masuk akal karena belum pernah melihat namanya orang melukis, apalagi melukis ya alat-alat warna apa itu belum pernah saya lihat. Oh jadi Pak Ngurah diajak melukis oleh Ari Smith bukan karena sudah melihat hasil karya Pak Ngurah atau sudah tahu Pak Ngurah suka melukis? Belum. Jadi sepertinya ini suatu takdir atau kebetulan atau keberuntungan mungkin buat Pak Ngurah ya? Boleh dikatakan seperti itu ya, takdir, kebetulan apa ya. Memang itu kebetulan, terus terang aja kebetulan ya. Jadi kalau seandainya saya nak ketemu Pak Ari, tidak mungkin saya seperti sekarang itu bisa melukis ya. Yeah. Di sinilah letaknya. Jadi mungkin nasib seseorang itu tidak pernah dihindari, sudah diatur dari atas itu gitu ya. Ya, jadi selama 2 jam dari jam 1 sampai jam 3 disuruh datang tiap hari oleh Ari Smith ke studionya. 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 hari, bukan tiap hari ya? Bukan. Oke. Mungkin ada yang lain lagi nggak tahu, saya nggak berani nanya apa. Yang penting saya 1 minggu 2 kali. Oh ya, jadi kalau dari beberapa diskusi atau wawancara dengan teman-temannya Pak Ngurah, memang pada saat bersamaan mungkin ada di hari lain anak-anak lain, remaja lain yang juga sudah latihan atau sudah belajar melukis sama Ari Smith.
Mungkin. Ya, jadi mungkin sudah ada Pak Pugur, ada mungkin juga yang lain di situ yang kebetulan hari yang lain, jadi tidak bersamaan. Jadi kelihatannya Pak Ari ingin fokus dia melihat bagaimana proses seorang murid itu, boleh dikatakan murid ya, meskipun nanti kita diskusikan bagaimana caranya Pak Ari mengajar. Itu artinya proses itu dilihat langsung secara concern, penuh perhatian ya. Jadi bagaimana prosesnya Pak Ari mengajarkan selama 2 jam 2 kali seminggu itu? Cuman sepintas saja melihat begitu, ditengok dari belakang, tengok dilihat gitu apa. Udah itu kan tanya, kamu mau lukis apa gitu. Ya. Terus karena yang ke sawah, selalu ke sawah, kerja di sawah, maka jadi saya melihat burung-burung atau apa di sawah, itu burung bangau terutama ya, yang gampang itu untuk saya mengingat melukis. Pertama kali awal-awal itu burung bangau berebut belut, saling tarik, yang satu turun dari atas, yang dua di bawah berebut gitu. Nah itu baru saya perlihatkan sama Pak Ari, goresan itu skate itu Pak Ari bilang bagus, luar biasa, bagus berapa kali bilang bagus ya gitu. Jadi saya senang ya, berarti tidak rugi ya saya belajar. Itu coba kasih warna, caranya dikasih tahu kalau mengeluarkan warna jangan banyak-banyak, sedikit-sedikit dulu, pakai air apa gitu. Warna kalau tidak salah waktu itu nama warna itu pelikan, warna air, cat air, pelikan namanya. Ya, kemudian melukis, akhirnya setelah selesai itu lukisan, Pak Ari, menurut Pak Ari ya, apa benar atau tidak itu menurut Pak Ari bagus, luar biasa. Dan itu lukisan diambil, dibayar, dikasih uang. Oh, jadi waktu itu melukisnya dengan cat air di atas kertas. Oh, jadi belum pakai kanvas ya? Belum, masih lama. Jadi mungkin karena proses awal ya? Lama itu pakai kertas, lama sekali. Sudah melukis di rumah itu baru belajar pakai kanvas. Nah itu pun kalau pakai kanvas itu saya disuruh belajar mentang bikin kanvas itu sama pelukis Bali yang namanya Pak Riek dari Penistaan Klot, Pak Riek namanya. Jadi saya belajar sama Pak Riek, kemudian langsung plamir, cat. Disuruh waktu itu sama Pak Ari melukis ayam tok. Ayam tok di atas kanvas? Ayam banyak gitu. Saya bikin lukisan itu, kemudian setelah lukisan selesai saya melukis di rumah di rumah. Oh, jadi setelah berapa lama Pak Ngurah artinya disuruh datang ke studionya, kemudian boleh dikatakan sekarang boleh sudah melukis di rumah? Iya. Setelah berapa lama? Selama 3 bulan. Oh, jadi boleh dikatakan 1 minggu 2 kali. 2 kali seminggu selama 3 bulan. 3 bulan. Dan setelah itu ya maju mundur ya. Saya belajar sama Pak Cakro disuruh. Oh, jadi senior yang duluan ikut Pak Cakro dulu gitu. Nah di sana di rumah Pak Cakro kira-kira 6 bulan. Ya. Nah itu saya kan sudah melukis terus di rumah. Setiap lukisan selesai saya bawa ke sana Pak Ari store, dapat uang, kasih uang supaya senang ya. Jadi, apakah selalu setiap lukisan selesai artinya Pak Ari puas kemudian ngasih uang, atau ini kurang bagus tolong ulang lagi, atau bagaimana? Ada sempat begitu? Enggak pernah dikasih tahu ulang lagi ya, selalu bilang bagus. Makanya ini maaf ya, selama saya sana terus bilang bagus, saya bingung jadinya. Gimana ini? Apa betul gimana itu pikiran saya ya. Nah terus yang seperti yang saya bilang tadi itu, setelah melukis di
kertas, suruh coba di kanvas. Ya. Kemudian di kanvas itu udah saya bilang kan tidak bisa, tidak tahu gimana caranya. Suruh belajar sama Pak Riek yang dari Penesang Cloud itu. Terus waktu itu di tempatnya Pak Adur yang melukis Pak Riek itu. Sama Pak Ridi, Pak Adur, Pak Gazi waktu itu. Jadi mereka itu pelukis Bali. pelukis tradisi Bali. Iya. Ya. Nah, udah itu dibantu sama Pak Riak itu bikin pentangan, udah itu dicat. Tapi namanya kalau untuk lukisan tradisional Bali, anunya itu kan tipis catnya. Sebab dia pakai mangsi istilahnya, pakai tinta Cina. Dia ngabur berkali-kali. Kalau dengan ini yang artis itu warnanya tebal. Jadi setelah lukisan itu jadi selesai, saya bawa, saya setor ke Pak Ari. Di sana Pak Ari marah-marah sama saya, marah dia betul-betul marah ya. Karena apa? Karena ini kenapa dua lukisannya, belakang muka ada. Jadi karena tipisnya itu catnya itu cat dasar itu, jadi kan tembus warnanya. Oh, jadi tembus di baliknya, di belakangnya kelihatan lagi. Jadi ini bukan gimana ini dua lukisan ini yang mana saya harus ini gitu. Iya. Nah, pertanyaannya kenapa dengan arti bimbingan Pak Ari seperti itu kemudian disuruh boleh dikatakan secara teknis memasang kanvas ke senior atau orang-orang yang sudah paham tentang lukisan tradisi, kenapa enggak? Oke, kalau begitu pindah aja ke lukisan tradisi, kenapa enggak begitu pada saat itu? Pada saat itu Pak Ari suruh saya melukis di atas kanvas ya. Tapi saya bilang saya belum bisa Tuan bikin kanvas, ngecat kanvas apa enggak bisa. Udah itu saya disuruh belajar sama Pak Riek. Nanti saya kasih tahu Pak Riek, kamu belajar di sana untuk bikin kanvas pentangan itu. Jadi karena memakai kanvas setelah pakai kertas itu nantinya supaya kita bisa berubah, tidak selamanya melukis pakai cat air, kemudian pakai oli. Cat minyak Namanya Greco itu warna itu. Nah itu udah setelah lukisan jadi saya bawa Pak Ari marah-marah gitu. Jadi marah-marah karena warnanya tipis dan tembus ke belakang. Jadi bolak-balik jadinya. Ya dua, jadi lukisannya di depan ada, di belakang ada. Oh, nah setelah marah-marah apa yang dikasih solusi sama Pak Ari? Udah itu kasih tahu yang dipakai ya ngecat untuk cat dasar itu besok-besok pakai cat namanya cap kereta api, cap sepur ya itu. Jadi cat itu sepertinya cat oli ya. Jadi ada minyaknya di atasnya. Sebelum kita pakai itu minyaknya harus dibuang dulu. Kalau enggak gitu licin enggak bisa dilukis. Kemudian buang minyaknya, dah itu ambil catnya, aduk, pakai campur minyak tanah, dicampur dengan bedak bayi itu yang kasar itu ya, supaya cepat kering gitu. Itu sebagai cat dasar dari kanvasnya. Ya. Ya, jadi waktu itu bukan kanvas yang dibeli di toko alat lukis belum ada. Belum kenal. Jadi yang dipakai adalah kain apa dipakai waktu itu? Kain belacu. Ya, kain belacu belum ada juga, balitek belum ada juga waktu itu. Jadi kain apa yang dipakai waktu itu? Kaso. Oh, kaso yang paling tipis. Yang paling tipis dan ada pori-porinya. Nih, itu kadang-kadang maaf ya, paling murah sekali namanya kaso bubo kalau istilah dulu itu. Kaso bubo. Nah, seterusnya bagaimana caranya supaya cat itu tidak hilang ya, tembus ke belakang. Kita bikin dulu dari bukan lem ya, dari tepung
tapioka itu apa namanya? Tepung tapioka yang agak lengket itu ya. Lemnya itu pakai dulu. Nutupi pori-pori itu dulu. Nutup pori-porinya itu jemur. Setelah kering baru dicat. Kanji Ya. Oke, jadi secara teknis melukis kanvas itu dimulai dari dasar sekali. Bagaimana belajar memasang kain di atas spandra, kemudian ngasih dasar kanji dan cat yang tadi spur itu ya, tetapi kemudian baru dikeringkan, setelah itu baru mulai melukis benerannya. Itu udah pertama di pentang pun caranya harus ambil apa namanya bawah dulu atas, itu samping satu-satu, baru mulai ke sudut-sudut mulai gitu supaya kenceng. Itu diajarin tuh yang begitu. Yang mengajarin siapa? Itu Pak Riak gitu. Jadi apakah pada saat itu Pak Riak juga membuatkan kanvas buat Pak Ari juga atau Pak Ari buat sendiri? Nah, tak tahu Pak Ari waktu tak pernah melihat dia kerja. Pak Ari tak berani. Jadi malah Pak Ari sama sekali nggak menunjukkan bagaimana cara Pak Ari melukis dan bagaimana lukisannya seperti apa. Sama sekali nggak pernah lihat, tak berani lagi melihat. Ya. Tempat kita belajar terpisah dengan jauh tempatnya Pak Ari melukis. Tak berani ya. Dan memang itu salah satu cara Pak Ari untuk menggali ekspresi pribadi dari anak-anak itu pada saat itu, remaja. Jadi, pada saat itu dibiarkan bebas, betul-betul dibiarkan kita bebas, apa aja yang kita mau lukis kita gambar supaya betul-betul lahir dari nurani kita sendiri gitu. Dari dalam ya. Jadi karena yang paling tahu situasi apa yang ada di lingkungan di penistaanan adalah remaja itu sendiri, anak itu sendiri. Jadi itu disimpan di dalam memorinya. Kemudian pada saat melukis dikeluarkan lagi dengan imajinasi. Jadi benar-benar persis seperti itu. Jadi nggak langsung melukis di on the spot istilahnya di depan objeknya. Enggak. Jadi bagian dari imajinasi. Makanya gini ya, saya bilang pelukis dengan gambar itu beda. Ya, apa bedanya Pak? Kalau bedanya pelukis dengan gambar, maaf ya, kalau pelukis itu dia menciptakan selalu ya, menciptakan, menghayal bagaimana ini apa, ini bentuknya begini apa, semua dari pikiran itu semua. Kalau tukang gambar itu istilahnya selalu ada motif di depannya. Ada yang ditiru? Ada ditiru di gambar. Itu nama tukang gambar. Pernah saya ditanya ya, waktu bikin buku living tradisional Bali, itu saya jelaskan di sana. Apa bedanya tukang gambar dengan pelukis, saya jelaskan di sana. Itu menurut saya, padahal saya tidak tahu. Ya, jadi memang antara tukang dan seniman itu beda. Kalau seniman itu memang pelukis menciptakan, mengkreasikan, kreatif. Kalau tukang gambar atau sekarang lebih istilahnya artisan itu ya lebih banyak memang meniru. Ya, apa ada di depannya dia lukis itu namanya tukang gambar. Kalau pelukis itu betul-betul dari dalam yang kita belum pernah lihat di dalam hati kita umpama ini. Jadi sampai kelihatan itu betul-betul seperti ungkapan apa ya, mimpi. Jadi ekspresi dari dalam yang didasari oleh memori, kemudian diimajinasikan keluar seperti itu ya. Nah, pada saat selesai melukis, selalu di store ke Pak Ari dan selain mendapatkan pujian juga mendapatkan uang. Jadi itu menambah semangat untuk terus berkarya, terus melukis ya. Ya. Dari sana saya terus terang kembali, saya terus terang seperti yang awal bertemu dengan Pak Ari, saya keluarga besar dan tidak tahu Bapak waktu itu sama sekecil Bapak meninggal. Jadi saya hidup dengan ibu dan adik saya lagi satu waktu itu masih kecil. Setiap saya dapat uang dari Pak Ari saya kumpulkan itu. Kumpulkan. Kemudian saya kasih kakak.
untuk beli kayu, beli bambu apa, mau bikin gubuk tuh. Itu luar biasa itu. Jadi itu jasanya Pak Ari ya. Kalau saja saya tidak kenal Pak Ari, tidak mungkin saya di sekarang. Ya. Dan Pak Ari selama memberikan bimbingan itu, apakah dengan cara seperti guru yang lembut, kemudian kebapaan, atau seperti guru yang seperti militer keras dan artinya boleh dikatakan guru yang galak gitu? Nah, Pak Ari betul-betul orangnya baik sekali. Makanya saya bilang baik. Tidak pernah dia kasar, tidak pernah dia bentak-bentak, itu enggak. Kalau misalnya mungkin caranya kita salah ya nyampur warna itu dikasih tahu. Ini airnya terlalu banyak, ini airnya mesti begini, kalau warna begini airnya begini. Jadi dikasih tahu. Itu cuman dikasih tahu itu aja sama Pak Ari, yang lain-lain enggak begitu banyak. Jadi Pak Ari membimbing bukan mendikte. Jadi ada hal-hal teknis yang mungkin sebagai hal dasar itu dibimbing, tapi untuk terjadinya suatu ciptaan hasil karya dibiarkan untuk mengekspresikan sendiri sang pelukis kan begitu ya. Ya. Jadi itu yang membuat sehingga murid-murid dari Smith itu, kalau saya perhatikan, itu murid langsung itu hampir memiliki ciri khas masing-masing. Guru yang sama, atau katakanlah semua murid dari Smith, dan bahan, alat, dan lain-lain diberikan oleh Smith, di tempat yang sama, studionya juga, tapi hasilnya kelihatan benar, berbeda lain-lain. Lukisan yang artisnya Pak Ngurah, berbeda dengan lukisan yang artisnya Pak Cakre, berbeda dengan lukisan yang artisnya Pak Soki, begitu juga Pak Tagan dan Pak Pugur dan lain-lain. Jadi benar-benar berbeda, tidak bisa. Kalau kita lihat langsung itu jelas perbedaannya, tapi dari guru yang sama, dari pembimbing yang sama. Nah itu bedanya. Jadi di sana kalau saya sekian tahun saya setelah udah umur seperti ambil kira-kira udah dewasa ya. Kalau umpamanya lukisan si A, si B, si C, sekalipun tidak ditulis namanya pelukisnya, saya berani bilang, oh ini lukisan Pugur, ini lukisan Lundo, ini lukisan Seki gitu. Ya, karena punya ciri khas. Ya, kalau dibohong, umpamanya tulis nama lain, saya tidak percaya. Saya tahu. Ya. Bahwa ini si A, si B, si C gitu. Nah, jadi masing-masing muridnya Ari Smith punya ciri khas sendiri-sendiri, jati diri sendiri-sendiri. Makanya yang punya anak-anak ya yang melukis sama saya, jadi saya sarankan jangan meniru yang satu sama yang lain. Boleh mempelajari teknik apa boleh, cuman Anda ini harus punya corak sendiri. Makanya di tempat saya semua murid-murid saya itu punya corak masing-masing, tidak ada yang sama. Ya. Gitu. Jadi secara teknis boleh sama, teknis yang artis, style, tapi secara daya cipta, kreasi, ekspresi masing-masing. Ya, terutama pewarnaannya. Ya. Jadi lukisan-lukisan yang selesai di store kepada Ari Smith, kemudian Ari Smith memberikan uang supaya lebih bersemangat. Lukisan-lukisan itu menurut Pak Ngurah dibawa kemana sama Pak Ari Smith? Oh, kalau lukisan itu sudah pasti. Waktu itu kan tamu itu kan jarang sekali ada tamu ya awal-awalnya. Nah setelah tahun 70-an ke atas baru tamunya luar biasa, bom itu. Jadi saya tahu, saya lihat dengan mata sendiri lukisan saya pernah dikasih orang Belanda tamunya Pak Ari gitu, dikasih uang juga oleh tamu itu ke Pak Ari. Nah maka itu setiap lukisan yang diambil sama Pak Ari pasti untuk tamu-tamu yang datang. Jadi tamu yang datang langsung ambil bayar sama Pak Ari. Karena waktu itu belum ada galeri. Arshop belum ada, belum galeri ada. belum ada ya.
Jadi langsung tamu itu datang ke Pak Ari, satu memang melihat perkembangan anak-anak melukis, di samping itu mungkin seperti yang Pak Ari juga kasih anak-anak itu supaya anak-anak itu senang, memberi dorongan, memberikan spirit gitu supaya betul-betul bekerja gitu. Mungkin ya seperti itu. Ya, jadi memberikan motivasi ya dengan cara seperti itu, dan Pak Ari juga secara langsung mempromosikan. Jadi tamu-tamu yang datang ke Bali, ke Ubud itu langsung yang bertamu ke tempatnya Pak Ari itu dipromosikan juga lukisan yang hasil karya dari murid-muridnya, dari anak-anak yang artis pada saat itu. Ya. Kemudian yang satu yang terpenting ini yang saya ingat tahun 63 mantan rumah Rudolf Bonnet itu yang di atas itu di Jambuan itu kan kosong. Kosong, sudah itu saya tahu Pak Ari minta sama Camat Ubud waktu itu namanya Anak Agung Raisilo untuk dipinjam untuk menaruh lukisan-lukisan anak-anak, untuk menampung lukisan anak-anak karena Pak Ari tidak punya tempat untuk begitu banyak lukisan ya. Jadi anak-anak berkumpul di sana, bikin plang digantung di sana, yang artis style, yang artis exhibition gitu. Selalu ada tamu naik ke atas, termasuk Jejenang ya, Bapak. Ya Jejenang Pukris. Ya Jejenang Pukris. Pandewayan Setejaneka maksudnya ya. Ya dulu beliau ngajar di SMP. Iya. Beliau ngajar bahasa Inggris, saya ingat. Kadang-kadang ngajak tamu ke sana pasti belanja. Pasti belanja awal-awalnya gitu. Mungkin dari sana juga tertarik kan Jejenang Empu itu Pak Neka dengan lukisan dari sana mungkin dikumpul-kumpul gitu akhirnya bikin studio ya sukses. Ya, jadi saya dapat cerita bahwa ada cerita lucu nih tentang yang artis. Pada saat Bapak Setejaneka membuat arsop, ada seorang tamu tinggi besar datang, mampir ke arsop, kemudian membeli lukisan yang artis. Nah pada saat itu Bapak Setejaneka katanya belum kenal siapa itu tamu itu. Dan ternyata kemudian di kemudian hari ternyata tahu kalau tamu itu Ari Smith sendiri. Jadi Ari Smith itu artinya tetap mengawal. Jadi mulai dari membimbing menjadi penciptaan seni lukis, kemudian juga pada saat sudah jadi lukisan juga dikawal juga oleh Ari Smith supaya lukisan ini biar artinya menghasilkan ekonomi kreatif, kira-kira seperti itu. Dan itu sangat membekas, jadi sangat luar biasa Pak Ari Smith itu. Ya gitu dah caranya Pak Ari itu. Jadi di rumahnya Bonnet itu, mantan rumah Rudolf Bonnet itu kan pelukis yang artis itu, anak-anak itu di sana berkumpul lukis-lukisannya. Kadang-kadang Pak Ari itu datang sendiri, memang seperti bilang itu. Tapi kita kan pasti kenal karena beliau adalah guru kita. Jadi kalau ditanya ini berapa, terserah tuan. Jadi dia tuh gimana ini terserah, ini saya enggak tahu. Berapa ini? Kalau kasih harga kita takut. Kalau ya gimana ya serba susah ya. Kadang-kadang udah aja kasih gitu. Nanti dikasih uang dibayar gitu. Ya dan lukisan dibawa oleh Pak Ari. Nah lukisan-lukisan yang sudah dikumpulkan oleh Pak Ari itu ternyata bukan hanya boleh dikatakan dijual kepada tamu-tamu yang hadir datang ke sana, tapi lukisan itu ada yang dipilih dikumpulkan kemudian dibawa pameran. Pameran keluar Bali. Pameran pertamanya adalah di Kedutaan Itali di Jakarta. Kemudian bahkan yang lebih jauh lagi, pameran itu lukisan-lukisan anak-anak yang artis itu dibawa pameran ke Amerika dan Jerman. Yang di Amerika itu di Museum of Modern Arts di San Francisco. Ya betul, San Francisco. Apakah pada saat itu yang melukis yaitu anak-anak yang artis itu apa tahu kalau lukisannya bisa jalan-jalan sejauh itu ke Amerika? Tidak pernah tahu. Pak Ari juga tidak pernah bilang begitu.
Pasti Pak Ari pilih, kalau menurut pilihan Pak Ari setelah lukisan itu banyak dipajang di studionya Bonet. Ya. Jadi beberapa lukisan itu kan pasti dipilih pilihan Pak Ari. Nah itu mungkin yang dipamerkan di sana. Ya, jadi Pak Ari dengan silent, jadi tanpa membilang gemar-gembor sama siapapun di sekitar Ubud dan Penersanan, ternyata sudah membawa lukisan-lukisan yang artis style, karya anak-anak memang mungkin usia antara 10 sampai 15 tahunan begitu, sampai jauh di Amerika, dan karya itu sangat mengagumkan. Itu Museum of Modern Art San Francisco itu salah satu museum yang besar juga di Amerika. Jadi pada saat itu tahun 64 ya, itu Indonesia barangkali juga seni lukis di Indonesia tidak sejauh itu, bahkan itu adalah setelah kejadian meletusnya Gunung Agung. Nah, ini pertanyaan saya sekarang, pada saat meletusnya Gunung Agung itu bagaimana kondisi di Penersanan dan Campuan pada saat itu, dan bagaimana hubungannya dengan Pak Ari Smit? Kalau tahun 63 boleh dikatakan betul-betul itu melarat sekali. Ya. Karena apa? Waktu itu Hamadikus itu ya dari mana itu datangnya kita nggak tahu. Sekarang ya contoh di sawah padi pas sudah mulai ini hampir menguning ya. Padi Bali waktu itu padi cicih namanya, belum ada padi CB yang pendek-pendek itu masih tinggi-tinggi. Sekarang lihat ke sawah, umpama siang sore, luar biasa padi itu. Besok pagi sudah habis dimakan tikus. Dari mana itu datangnya tikus, mungkin ribuan, puluhan ribu untuk 1 hektar tanah itu, 1 hektar sawah habis besok paginya. Itu kejadiannya pada saat gunung meletus atau setelah gunung meletus? Setelah Gunung Agung meletus. Jadi Gunung Agung meletus itu aja sudah bikin menderita. Setelah itu malah ada hama tikus lagi ke sawah. Luar biasa itu waktu itu kalau istilahnya sekarang itu ya kelaparan, itu boleh dikatakan kelaparan ya. Ubi aja, ubi jalar itu, apalagi ubi singkong. Pohonnya masih ya, tapi umbinya besar, di dalamnya habis tinggal kulitnya aja. Dimakan oleh tikus? Cari sama tikus. Padi udah jangan dibilang dah. Ubi yang besar kok ada kulitnya aja, di dalamnya udah dihabisin gitu. Nah, terus apa solusinya dengan kejadian seperti itu? Apa yang terjadi? Kejadiannya, nah kemudian kalau menurut kepercayaan Bali, terus tikus-tikus itu diupacarain, dibikin istilahnya diaben, bikin upacara seperti manusia, udah itu dibawa ke laut apa dianyut gitu. Akhirnya setelah itu perlahan-lahan mulai. Jadi tikus yang datang itu, yang menjadi hama itu dibunuh dulu, kemudian diproses seperti prosesi orang Bali begitu. Jadi mulai ngaben, kemudian dianyut, kemudian dan seterusnya. Komplit seperti itu. Menurut keyakinan Hindu, keyakinan orang Bali itu kalau tikus itu memang kelihatan tikus, tidak tahu tuh, tidak percaya. Buktinya 1 hektar sawah itu bisa habis semalaman. Itu buktinya. Gimana kita tidak percaya dengan yang tidak kelihatan itu? Oh ya, jadi ada istilahnya sesuatu yang niskala di sana ya, kemungkinan, sehingga dipacari seperti layaknya upacara kematian untuk manusia, dan itu bisa membuat tikus-tikus itu lama-lama makin berkurang. Ya. Jadi, nah di sana apa peranannya Pak Ari Smit pada saat hama tikus itu dan Gunung Agung meletus di situ? Sama sekali tidak ada tamu juga waktu-waktu itu, habis Gunung Agung meletus itu tidak begitu ada tamu, jadi kita tidak berani sering-sering bawa lukisan ke Pak Ari. Oh, jadi murid-murid yang selama ini selalu selesai melukis nyetor ke Pak Ari juga merasa tidak enak gitu ya, karena tidak berani ya. Iya, Pak Ari nanti marah, udah bawa marah. Ya. Atau pernah dimarahin pada saat terganggu? Saya belum pernah. Ya mungkin nggak marah juga, tapi karena
murid-muridnya itu sudah tahu diri lah, jadi tidak mau mengganggu Pak Ari ya. Kadang-kadang ada yang dimarahin. Ada yang dimarahi. Saya tahu tuh kalau Pak Ari marah itu misalnya kaleng apa itu dilempar supaya itu anak-anak itu takut lari gitu. Gitu. Saya belum pernah gitu. Kalau saya sampai gitu mungkin tak pernah datang lagi ya, tak berani ya. Ya memang karena Pak Ari kan bekas tentara mungkin sehingga masih jiwa militernya masih ada di situ. Kadang-kadang ini telinganya merah gitu. Kalau kalian begitu udah diam gitu udah tidak berani apa-apa ya, udah takut sekali ya. Ya, jadi setelah bencana dan hama tikus itu ternyata lukis-lukis itu dibawa pamerkan ke luar negeri. Nah itu mengangkat lagi nama ya Pendestanan ya artis style, sehingga setelah tahun-tahun itu dan saya kira Pak Ari Smith menerima murid itu sampai sekitar tahun 68 ya. Setelah itu karena Pak Ari Smith pindah ke tempat lain sudah. Sampai tanggal tahun 70-an. Sampai tahun 70 ya. Iya, sampai tahun 70 boleh dikatakan stop, tidak menerima murid lagi. Pak Ari bekerja untuk diri sendiri. Ya. Karena dia sudah sekian lama mengorbankan itu semuanya untuk anak-anak. Ya, mengorbankan waktunya, tenaganya, juga uangnya. Uang ya, hasil dia dapat di sana, di mana gitu, semua untuk anak-anak. Ya. Kemudian setelah sekitar tahun 70-an, Pak Ari kembali kepada dirinya sendiri untuk jadi seniman lukisnya dia sendiri, dan lukisan Pak Ari sendiri enggak. Nah, kenapa Pak Ari tidak memberikan kepada murid-murid itu untuk melihat lukisan dia atau meniru lukisan dia? Apa kira-kira ada apa di balik itu? Karena menurut saya ya waktu itu, satu karena kita memang takut, tak berani bertanya banyak, panjang lebar tentang lukisan, tentang apa. Jadi Pak Ari memang tujuannya itu membiarkan anak-anak itu supaya berkembang sendiri. Gitu. Jadi berkembang sendiri, benar-benar ekspresi jati diri sendiri ya gitu. Iya, lahir dari betul-betul. Ya, dan artinya tidak jadi follower, istilahnya follower atau epigon gitu ya. Jadi benar-benar jadi dirinya sendiri meskipun dari guru yang sama. Ya. Dan ini saya kira satu pola pengajaran yang luar biasa, yang memang sangat baik untuk ditiru untuk menghasilkan seniman-seniman sejati berikutnya, kan kira-kira begitu. Seperti yang juga saya kira Pak Ngurah juga lakukan kepada murid-muridnya yang belajar di tempatnya Pak Ngurah sekarang. Ya, bukan untuk anak-anak keponakan saya aja, keluarga saya aja, baik untuk tamu, untuk siapapun. Kalau dia mau bilang belajar melukis tempat saya juga seperti Pak Ari, saya tanya kamu mau melukis apa gitu. Jadi di copy caranya. Jadi saya udah aja saya tunjuk di dalam banyak lukisan. Yang mana kamu senang ambil contoh itu, saya bilang gitu sama dia. Setelah lukisan yang artis artinya sudah menjadi satu mazhab, otomatis mazhab ini punya semacam pedoman-pedoman, patokan-patokan untuk bisa disebut sebagai lukisan yang artis. Karena di Bali sendiri kan banyak artinya gaya seni lukis yang ada, yang sudah berkembang sebelumnya tradisi, kemudian sebelumnya lagi yang lebih jauh sebelum Perang Dunia Kedua itu seni lukis wayang klasik seperti itu. Ya, kamasan. Kamasan ya. Jadi supaya bisa tetap membedakan mana lukisan yang artis dan mana lukisan bukan yang artis, itu saya kira memang dengan terbentuknya sebagai suatu mazhab itu mempunyai patokan-patokan untuk disebut sebagai lukisan yang artis. Ya, yang saya amati memang lukisan yang artis itu yang pertama adalah selalu dengan warna-warna yang cerah, ya cerah. Ya. Tidak ada warna-warna yang redup atau mendung seperti itu. Yang kedua, tidak ada lukisan yang pakai ngabur itu, pakai mangsi hitam putih itu nggak ada, nyinar nggak ada. Itu memang dibuat adalah permainan warna aja. Kalau yang mau menunjukkan dia lebih terang, ya warna yang terang dipakai. Menunjukkan dia lebih di dalam, warna yang gelap dipakai seperti itu. Nah persis ini Dok, jadi saya pikir kalau kita masih ambil contoh ya murid-murid SD di sekolah itu,
dari murid-murid SD kan ceria, anak-anak itu ceria. Mungkin warna itu menyimpulkan seperti simbol anak-anak happy, ceria. Jadi makanya itu warna itu bright color. Ya, terang begitu ya. Nah, itu mungkin ya kalau saya tangkap itu. Ya, jadi memang ekspresi anak-anak itu kan gembira, happy, kayaknya tidak ada masalah di dunia ini kan seperti itu. Jadi kalau lukisan Bali kita kan kenal yang mana ada lukisan Batuan style, ada Ubud style, ada pengosekan, ada ya pokoknya macam-macam dah. Ya, jadi itu yang membedakan secara nyata memang yang artis style itu adalah Betul. aliran baru yang benar-benar baru di Bali pada saat itu ya. Baru di Bali dan sampai sekarang tidak ada saingannya di tempat-tempat yang lain kecuali di Penestanan awal. Kemudian ya jelas berkembang itu ke tempat-tempat lain seperti di tetangga kita misalnya di Sayan, di Bongkaso, Kedewatan ya seperti itu ya. Ya apalagi mungkin pada saat boomingnya yang artis pada saat itu ya. Ya. Pada tahun 80-an begitu. Orang buta huruf, orang tua mungkin maaf ya nenek-nenek, kakek-kakek dia bisa melukis yang artis ya. Jadi yang artis oleh orang-orang yang sudah sepuh gitu. Ya cari duit, untuk cari duit itu. Ya jadi banyak artinya pada saat itu. Hampir mungkin satu kampung dusun di Penestanan itu jadi pelukis semua. Pelukis yang artis. Ya. Kemudian juga tetangganya seperti Baung Sayan, Kutu Sayan, Mas Sayan, Bongkase, Kedewatan. Ya. Nah, mungkin juga ada yang jauh juga dari sekitar Ubud juga ikut ingin menikmati rezeki yang artis pada saat itu. Ya. Saya aja punya anak-anak banyak dari Ubud, dari mana itu banyak itu belajar ke saya yang artis itu. Ya. Ya, tapi memang ada positif negatifnya. Kalau memang melukis itu untuk membuat seni untuk seni, bukan cuma untuk industri, itu akan hasilnya kan berbeda. Ya itu yang saya lihat dari murid-murid langsung Aris Smith itu kelihatannya melukis itu memang untuk seni. Jadi bukan mengejar harus laku dan tidak gitu. Dan saya sendiri juga lihat Pak Ngurah juga hampir tiap hari melukis, tapi ya masalah laku dan tidak itu ya namanya rezeki, namanya bonus kan begitu. Ya memang hobi dokter. Jadi boleh dikatakan saya komunikasi dengan lukisan setiap hari. Setiap hari kecuali saya sakit. Atau mungkin ada halangan apa gitu. Kalau enggak tiap hari saya melukis. Dari tahun 63 sampai sekarang. Ya. Dan menarik ya, setelah sekian lama ternyata banyak juga orang-orang entah dia muda ataupun sudah dewasa yang datang belajar melukis kepada Pak Ngurah Kaka. Baik yang dari orang Bali sendiri di sekitarnya maupun yang dari luar negeri. Dan pengajaran yang Pak Ngurah sampaikan juga polanya hampir sama dengan Pak Aris Smith. Sama. Jadi diharapkan tekniknya boleh yang artis, tapi ide dan ekspresinya harus benar-benar murni diri sendiri kan begitu. Setelah dia tuh memilih itu motifnya apa, coraknya apa. Jadi selalu corak itu saya tekankan yang artis ya. Caranya bikin garis-garis sampai pegang kuas pun saya kasih tahu dia begini caranya kalau bikin garis-garis. Gitu. Ya jadi boleh kita berimajinasi mungkin suatu saat akan ada yang artis dari entah Eropa atau dari Amerika gitu. Mudah-mudahan. Jadi dengan tenis yang artis gitu. Dan ingat dia, ini guru saya ini. Mudah-mudahan ya. Ya pastilah kalau mereka merasa mendapatkan ilmu dari seseorang pasti ingat dia gurunya itu. Dia tidak bisa membohong itu. Ya jadi dari perjalanan ini kita berharap juga yang artis yang lahir tahun 60-an itu dan berkembang sampai sekarang, bukan cuma di Penestanan, juga berkembang di desa dusun-dusun sekitarnya, seperti Baung Sayan, Kutu Sayan, Mas Sayan, Bongkase dan lain sebagainya itu akan terus berkelanjutan. Dan bahkan lebih jauh lagi, orang-orang asing luar negeri yang pernah belajar yang artis, terutama di Penestanan maupun dengan Pak Ngurah sendiri itu
bisa mengembangkan diri dengan teknik yang artisnya. Sehingga dia akan menggambar, katakanlah kalau dia dari Prancis, dia menggambar Menara Eiffel dengan gaya yang artis. Atau mulai misalnya dia dari Amerika, patung Liberty dengan gaya yang artis gitu misalnya. Itu kan sangat menarik sekali kalau bisa seperti itu. Saya sering dengar itu kalau seperti di Cina itu sudah ada hampir seperti yang artis itu di Cina. Ada tamu-tamu itu bilang di Cina ada corak yang hampir seperti yang artis. Seperti saya kan ada beberapa punya teman, punya murid dia cerita. Yang satu saya lupa namanya, udah lama sekali. Itu dari Brasil itu, datang dia, namanya Brasil, dia berhasil. Ya, datang dari Brasil bersama istri, satu anak kecil. Dia belajar melukis sama saya. Waktu dulu kan enggak pakai bisa, enggak pakai apa, dia bisa tinggal lama. Kemudian dia melukis. Kemudian dia datang ke Bali, setelah lama dia bilang saya sudah bisa menjual lukisan, saya di sana sudah bisa hidup dengan lukisan, dia bilang. Saya bangga. Ya itu mesti datanya mesti dikumpulkan. Orang seperti itu mungkin suatu saat kita kumpulkan, kita ajak berkolaborasi untuk pameran atau untuk bikin event tentang yang artis ya. Dulu saya tak punya pikiran seperti itu, ya udah aja kalau ada orang ngadu seperti bilang seperti itu, saya senang, saya dengar saya sudah berhasil. Dulu saya belajar sama Anda, sekarang lukisan saya sudah ada yang mau, yang udah beli. Seperti Deborah namanya dari Amerika itu, dia sudah jual lukisan, dia belajar sama saya. Ya jadi ada sudah turunannya generasi berikutnya yang sudah sampai memang berasal dari luar negeri ya. Nah, begitu banyak perjalanan panjang yang artis itu sampai sekarang, dari tahun 60-an sampai sekarang cukup banyak yang artinya bisa kita pelajari. Nah, seandainya Harry Smith masih hidup sekarang dengan jasanya Pak Harry Smith begitu besar sampai lahirnya sebuah mazhab seni yang artis style itu. Nah, Pak Ngurah sekarang kalau ketemu dengan Harry Smith yang katakanlah masih hidup sekarang, apa yang Pak Ngurah mau sampaikan? Saya tidak terhingga apa yang saya sampaikan, tidak bisa saya sampaikan. Hanya satu, saya bisa mendoakan beliau itu supaya sehat, supaya panjang umur, dan tidak lupa karena Pak Ari lah saya jadi manusia seperti sekarang ini. Itu makanya saya bilang sama Jejenang Empu, Pak Neka, waktu masih di sini rumahnya Pak Ari Smith di Hotel Sanggengan, saya dulu kan sering sana ya nengok, suruh bawa makanan, pumpkin soup. Pumpkin soup ya. Ya kadang-kadang capcay di blender gitu. Sering saya ke sana. Udah itu lama saya sudah lihat, tak tega saya lihat Pak Ari sudah sakit begini. Saya bilang sama Jejenang ya, sama Pak Neka, Pak, saya tidak tega melihat guru saya begini. Jangan saya dibilang pengkhianat. Sama sekali di hati saya tidak bisa. Karena berkat Pak Ari lah saya jadi orang. Tanpa Pak Ari saya tidak bisa begini. Mudah-mudahan Pak Ari panjang umur. Seandainya nanti Pak Ari tidak ada, di sana saya akan selesaikan nanti utang saya sama Pak Ari. Akhirnya Jejenang ngomong begini, ini baru betul-betul Ngurah Kakak. Saya aja langsung ke sana, ke tempat kremasi, ke Mumbul. Ya, jadi pada saat Pak Ari meninggal tanggal 23 Maret, kemudian besoknya tanggal 24 Maret setelah dengan prosesi Katolik ya, itu akhirnya dilakukan kremasi di Mumbul. Dari Mumbul abunya dibawa ke dilarung lah, dihanyut ke pantai Matahari Terbit di Sanur. Ya. Nah, sampai memblender tulang itu kan sudah dibakar gitu di kremasi. oven, ya. Jadi
dimasukkan ke tempat blender itu ya, blender istilahnya untuk parut kelapa atau apa itu seperti itu. Biar halus ya. Ya, dihaluskan. Saya yang langsung selesaikan di sana. Sampai ya Jenang bilang begini, nah ini baru betul-betul Ngurah Kakak ini tidak nitil. Dia betul-betul apa yang dia ucapkan betul-betul dia buktikan. Ya, dan kemudian mungkin jasanya Pak Ari sudah bawa oleh air laut sampai ke Sandam tempat kelahirannya, tapi semangat dan jiwanya saya kira masih ada di Bali, terutama di Pilar Sanggingan. Ada di Arsop sampai sekarang betul Pak Ari selalu setiap tanggal 21 April selalu saya, sekalipun saya tidak bisa tatap muka begini, selalu saya ngomong Pak Ari, selamat ulang tahun Pak Ari. Ulang tahunnya Pak Ari 15 April Pak. Ya 15 April setiap 15 April. Ya. Apa senangnya Pak Ari misalnya yogurt atau es krim, pisang, selalu saya bikin seperti yogurt, strawberry yogurt, strawberry es krim, ya. Seperti pumpkin soup, sekedar gitu. Ya semacam apa ya? Punjung ya. Dan Pak Ari memang jiwa dan spiritnya tetap akan kita sama-sama pelihara di Pilar Sanggingan. Jadi Pilar Sanggingan itu sekarang namanya adalah House of Ari Smith. Ya di sana akan terus mudah-mudahan Ari Smith dilestarikan sepanjang masa, kira-kira demikian ya. Oke, sangat menarik sekali pembicaraan kita pada hari ini. Terima kasih Pak Ngurah yang sudah menyempatkan waktunya, dan kepada para pemirsa sekalian, mudah-mudahan apa yang kami obrolkan di sini bisa memberikan informasi, edukasi kepada para pencinta seni, apresiasi seni. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di NAM 6 Podcast berikutnya. Jelajah Negeri Budaya Bersemi.